kita lanjutkan rasa syukur kita melalui pujian dan juga kesediaan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Maka baiklah kita mengucap syukur dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan melalui doa syukur dan juga pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah dan menjadi sumber kehidupan kami sungguh mengucap syukur atas segala hal yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, baik pribadi maupun bersama dengan keluarga. Hingga pada saat ini kami masih boleh merasakan anugerah yang Kau berikan kepada kami, baik berupa kesehatan maupun dalam relasi kami di tengah sesama kami, bersama dengan orang yang kami kasihi. Tetapi kami juga sadar ya Tuhan, dalam kami mengelola setiap anugerah ataupun pemberian dari-Mu ya Bapa, kami tetap berada dalam satu kelemahan diri sehingga mudah sekali untuk bersungut-sungut, mudah sekali kami untuk mengabaikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami sulit untuk merasakan sukacita yang datang daripada-Mu. Maka mampukanlah kami Tuhan untuk kami dapat terus memelihara kerendahan hati kami sehingga kami mengingat bahwa kelemahan diri kami menghantarkan kami untuk semakin dekat kepada-Mu. Di dalam pengakuan dosa pada saat ini ya Tuhan, kami sungguh memohon ampun jika selama ini kami sulit untuk dapat memelihara setiap anugerah yang Kau berikan bagi kami. Dan maka di dalam nama Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang telah menyatakan pengorbanan yang sempurna, kami mohon ampunilah kami, layakkanlah kami untuk kami dapat menerima kembali anugerah yang Tuhan nyatakan di tengah persekutuan kami bersama dengan keluarga kami. Inilah kami ya Tuhan, terimalah kami sekalipun kami tidak layak, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya Allah yang menyambut kami dengan segala apa yang ada dalam diri kami. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang telah memelihara kehidupan kami dan menjadi sumber sukacita kami, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar setiap firman yang akan kami dengar dan kami renungkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, berakar dan bahkan berbuah dalam kehidupan kami, membawa sukacita bagi setiap hal yang kami nyatakan dalam karya dan kata. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami mohon, urapilah kami agar kami layak untuk menjadi tanah yang subur dalam menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita renungkan perkataan Rasul Paulus sebagai nasihat terakhir dalam suratnya kepada jemaat di Filipi ini sangat begitu indah. Apalagi kalau kita merenungkan betapa Rasul Paulus menuliskan hal ini dalam satu hati yang sangat penuh rasa syukur, sekalipun posisinya Rasul Paulus sedang ada dalam satu penjara. Dia tidak merdeka. Secara sosial dia tidak bisa berjumpa dengan semua orang yang dia kasihi. Bahkan kalau secara psikologis, jelas dia juga sebenarnya secara alami mengalami stres. Tetapi dia tidak memperlihatkan hal itu semua karena memang sejatinya kita melihat perkataan-perkataan Rasul Paulus di surat Filipi ini penuh dengan rasa syukur, penuh dengan sukacita. Dan dia menghendaki agar sukacita yang dialami dan dia rasakan juga turut dialami dan dirasakan oleh jemaat di Filipi. Kalimat atau ayat yang terkenal yang sering kita renungkan bersama dan bahkan mungkin ini juga menjadi sebuah motivasi buat kehidupan Bapak Ibu Saudara adalah kata-kata yang disampaikan di ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Orang hanya akan mampu bersukacita saat apa yang diperlukannya itu tercapai atau terpenuhi. Apa yang diinginkan ataupun yang dirancangkan itu sesuai dengan harapan, tentu itu adalah menjadi sebuah sukacita. Tetapi jika kalimat ini keluar dari seorang Rasul Paulus yang tidak membayangkan bahwa rancangannya untuk mengabarkan Injil itu harus membawa dia, menyeret dia dalam penjara, maka rasanya kok menarik ya kalau kita menghayati maksud dari sukacita yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sukacita yang seperti apa. Karena sukacita yang menurut saya mungkin saat saya bisa berjalan bersama dengan orang yang saya kasihi, keluarga, entah piknik, rekreasi, kemana, ke tempat yang menyenangkan, itu sukacita menurut saya. Tapi belum tentu sukacita bagi Bapak Ibu Saudara. Apa dasarnya kita bisa menerima sukacita dan merasakan sukacita yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Kategorinya adalah jelas. Dalam Tuhan. Sukacita yang di dalam Tuhan itu yang Rasul Paulus kehendaki untuk kita terus tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga nasihat yang disampaikan di ayat yang kedua dan ketiga adalah yang menjadi mungkin ibaratnya persoalan ataupun bahkan mungkin fenomena yang sangat sederhana yang sering kita hadapi. Kita senang punya teman, kita senang punya sahabat, kita senang dengan orang yang mengenal apa yang kita harapkan, ataupun mungkin orang yang bisa mengerti apa yang menjadi kehendak ataupun rancangan hati kita. Tentu kita semua pasti senang. Kita sebutlah sahabat. Sayangnya dalam konteks kehidupan Rasul Paulus sebagai pekabar Injil, ada dua orang sahabat perempuan, Eudia dan Sintike, yang di sini dikatakan supaya hidup sehati sepikir dalam Tuhan, kembali dalam Tuhan. Karena ternyata mereka, ada yang menafsirkan, adalah diaken yang berpelayanan bersama dengan Rasul Paulus, tapi sayangnya mereka tidak bisa menjaga relasi persahabatan mereka karena mereka tidak sehati sepikir. Hati dan pikiran mereka mungkin ada yang mereka upayakan tapi tidak di dalam Tuhan. Itu yang membuat mereka bersahabat tapi kok justru malah berselisih. Mereka malah bertengkar. Bukankah senang kita punya sahabat? Bukankah kita harus bersyukur punya orang yang bisa diajak untuk bekerja sama dengan kita dan merancangkan banyak hal yang terbaik? Maka syukur dan sukacita yang kita miliki itu harus kita pelihara dalam Tuhan. Kita coba asah hati dan pikiran kita. Maka persahabatan itu walaupun isinya ada banyak perdebatan, perbedaan,
tidak akan kemudian harus berselisih paham. Itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Dalam hal persahabatan, kita lihat bahwa kita pun mungkin kadang-kadang belum bisa memelihara relasi persahabatan kita dengan baik. Maka peliharalah itu dalam sukacita yang tentu didasarkan pada kasih Tuhan. Hal yang berikutnya adalah sukacita yang harus kita nikmati adalah ketika kita menyatakan kebaikan kepada semua orang. Di ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati kita jangan disembunyikan. Sampaikan kepada siapapun yang kita jumpai, bukan karena kita pamrih, bukan karena kita sedang berusaha untuk membangun image, tetapi karena memang kita benar-benar merasakan sukacita yang dalam Tuhan itu membuat kita terus tergerak hati untuk berbuat baik. Kalaupun kita kadang-kadang memiliki motivasi untuk berbuat baik, kadang-kadang kita tahan karena kita mempertimbangkan situasi, mempertimbangkan pikiran orang, takutnya salah paham, dan lain sebagainya. Maka justru kalau dalam konteks Rasul Paulus, biarlah itu mengalir meluap begitu saja. Supaya orang tahu bahwa kita tuh benar-benar adalah orang yang baik karena kita sedang benar-benar merasakan dan memelihara sukacita yang datang dari Tuhan. Bukan kita baik kalau kita lagi pengen berbuat baik. Bukan kita baik karena memang kita ingin dipuji, kita sebagai orang baik. Tapi kita baik karena memang Tuhan sudah baik pada kita dan itu dihayati setiap hari sepanjang waktu. Maka biarlah orang lain yang menilai bahwa kita itu baik karena memang Tuhan yang terlebih dahulu baik pada kita. Sikap orang yang bersukacita dalam Tuhan pasti akan terus mengalir untuk berbuat baik. Hal yang kedua, nasihat yang berikutnya yang juga menarik untuk kita renungkan adalah ketika orang hidup bersukacita dan masih di tengah dunia ini, satu hambatan dan godaannya adalah rasa khawatir tentang apa yang akan terjadi. Maka Rasul Paulus mengatakan, hendaklah ketika kamu khawatir tentang apapun juga, sampaikan itu dalam doa. Nyatakan itu pada Tuhan. Mohonkan apa yang kita khawatirkan itu dalam doa, tapi jangan lupa sertai juga dengan ucapan syukur. Kalau kita fokus pada rasa khawatir, kita lebih terseret pada cara negatif kita dalam berpikir ataupun mungkin perasaan-perasaan kita yang tidak baik yang kita pelihara. Tapi kalau kita tutup dalam rangkaian doa itu adalah satu ucapan syukur, kita kembali dilatih untuk melihat hal yang positif. Di balik setiap hal yang kita alami sebagai sebuah tekanan, persoalan yang membuat kita khawatir. Dalam doa, orang yang bersukacita akan selalu melihat aspek ucapan syukur. Lagi adalah hal yang baik untuk kita renungkan, nasihat di ayat yang ke-8. Dan saya sangat bertumbuh di ayat yang ke-8 ini sejak saya remaja. Yaitu adalah tentang bagaimana Rasul Paulus menyampaikan supaya kita ini memelihara cara berpikir yang positif. Untuk kita bisa merayakan sukacita kita itu bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Karena dia sampaikan supaya kita itu memikirkan segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Bahwa ternyata Rasul Paulus dalam refleksi yang sangat mendalam, konteks dia sedang dalam penjara, pikiran manusia itu bisa benar-benar menjadi satu pusat dalam manusia mengekspresikan siapa dirinya, identitas dirinya melalui kata dan perbuatan. Dimulai dari pikiran. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, mau disembunyikan bagaimanapun juga tidak bisa. Karena itu terpancar, terekspresi begitu saja, entah itu lewat raut wajah, lewat perkataan yang cuma sekedar basa-basi, ataupun selentik sini sentik sana begitu ya, ataupun bahkan melalui perbuatan yang kita nyatakan dalam pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari. Itu semua berawal dari cara berpikir kita. Kalau dari cara berpikir kita saja sudah berisi hal-hal yang negatif, maka kadang-kadang kita tidak sadar kita membangun diri kita ini dengan segala perkataan dan sosialisasi kita dengan orang di sekitar kita itu negatif semua. Maka Rasul Paulus sangat rindu untuk mengajak kita, tidak hanya jemaat di Filipi, supaya benar-benar mampu memelihara sukacita yang datang dari Tuhan itu dengan pelihara isi pikiran kita dengan hal yang positif.
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan atau kebaikan. Ayo kita pikirkan semuanya itu. Berpikirlah positif untuk segala hal yang kita alami, untuk segala hal yang sedang terjadi. Karena apa yang datang dari pikiran yang positif juga akan terpancar dalam sebuah karya yang positif, yang ternyata membawa sukacita juga jadi bagi banyak orang. Maka mari kita renungkan bersama, hal apa yang membuat kita sulit untuk merasakan sukacita dalam Tuhan. Jika itu adalah hambatan yang ternyata kita buat-buat sendiri, segera singkirkan itu dan rasakanlah damai sejahtera yang datang dari Tuhan yang melampaui segala akal. Karena itulah yang akan memelihara kita, kehidupan kita, dan sukacita yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Amin. Atas segala rasa syukur yang telah kita sampaikan di dalam pujian maupun juga yang akan kita berikan dalam persembahan, mari kita arahkan hati kita untuk kita berdoa, menyerahkan rasa syukur kita, dan juga kita tutup persekutuan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang telah menyatakan karya yang begitu sempurna di dalam Yesus Kristus, yang menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan Rasul Paulus, dengan segala nasihat yang begitu indah yang telah kami dengar dan kami renungkan. Kami ingin belajar untuk terus memelihara sukacita di dalam Tuhan, agar dengan segala hal yang kami terima sebagai anugerah daripadamu ya Allah Bapa, dapat kami pelihara dengan baik, entah itu melalui relasi persahabatan ataupun persaudaraan, sehingga kami dapat berkarya dengan sangat baik dan membawa kemuliaan nama Tuhan, maupun juga dalam ketekunan kami untuk menyatakan apa yang baik sebagai identitas kami yang memelihara kasih dan sukacita dari Tuhan. Kami mohon urapilah kami juga agar kami dapat memiliki pikiran yang positif, sehingga dalam segala perkataan, dalam segala tindakan dan keputusan yang kami ambil dalam kehidupan ini, kami tetap merasakan ada sukacita sekalipun begitu berat beban dan kesulitan kehidupan yang kami harus jalani. Kami tetap merasakan ada Tuhan yang senantiasa memberikan pada kami kebahagiaan. Bapa yang Maha Baik, berkatilah agar setiap kami juga dapat mengelola berkat-berkat Tuhan, terlebih yang akan kami persembahkan dalam persekutuan kami melalui kehidupan bergereja. Kami serahkan setiap pelayanan, kesaksian, dan juga persekutuan yang diselenggarakan, baik oleh majelis jemaat maupun juga komisi pelayanan jemaat. Dimanapun kami berada, sekalipun kami harus terbatas dalam peribadahan secara online, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk kami, bahkan selalu memelihara kami setiap saat. Maka biarlah kiranya dengan segala yang kami gumuli, baik dalam kehidupan pribadi maupun bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami tetap memiliki satu
kesadaran diri, untuk kami dapat selalu menggandeng tangan Tuhan, terus memegang erat setiap perjalanan hidup kami agar benar-benar terarah hanya pada kasih dan kemurahan Tuhan yang membuat kami terasa kuat dan bahkan juga dapat terus merasakan ada damai sejahtera yang kami nikmati di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang telah menyatakan karya yang begitu indah dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan segala hal yang kami panjatkan dalam syukur dan permohonan, kami serahkan setiap keberadaan kehidupan kami, dimanapun kami berada, hanya dalam kehendak kasih-Mu saja. Maka pada kesempatan saat ini, layakkanlah kami juga untuk menyambut berkat Tuhan yang memperkokoh kami dalam persekutuan kami. Dalam berkat-Mu itu kami percaya akan ada satu kekuatan untuk kami dapat melakukan setiap kehendak firman Tuhan. Maka inilah kami, setiap hati yang siap untuk menyambut berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, kiranya melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.